Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih semangatnya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena di masa pandemi seperti sekarang, yang diutamakan adalah kesehatan kalian ya. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga kesehatan bersama. Oke, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum memulai pelajaran, biar semangat, kita melakukan tepuk PPK bersama-sama ya. Oh, boleh dipimpin teman-temannya? Pak, lagi belajar. Tepuk PPK. Elegius. Yes. Terima kasih semua semangatnya. Mikrofonnya bisa dinonaktifkan lagi supaya jelas. Nah, hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah dengan kegiatan membaca, kalian bisa mengidentifikasi urutan peristiwa. Di kegiatan kedua, nanti kalian akan mengamati video pembelajaran tentang siklus air, di mana kalian akan bisa menjelaskan proses terjadinya siklus air, dan di akhir nanti kita akan bernyanyi bersama-sama, biar lebih seru pembelajarannya ya. Nah, karena di akhir sudah dilakukan menyanyi, maka di awal sebaiknya kita juga bernyanyi ya, akan bernyanyi mengikuti video yang Bapak sajikan. Bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Lagu berikut menceritakan tentang apa? Tentang hujan. Ada yang tahu proses hujan kayak gimana? Tahu Pak, saya Pak. Gimana proses hujan? Mendung Pak. Mendung. Kenapa bisa mendung? Karena ada uap airnya, berarti yang mendung itu awan ya. Awan itu ada uap airnya. Terus dia turun hujan gitu, betul ya? Nah, itu proses terjadinya hujan. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Gimana sih proses terjadinya hujan? Namun sebelumnya, di sini akan Bapak sajikan cerita tentang air juga. Di mana ada kisah semut dan beruang yang saling berebutan air. Kalian bisa baca teksnya ya. Sambil kalian baca teksnya, kalian kerjakan juga LKPD yang sudah Bapak kirimkan di grup. Ini teksnya, nanti silakan kalian kerjakan dan nanti silakan kalian baca. Yang kedua, kalian menuliskan urutan peristiwanya, lalu kalian menceritakan kembali apa sih yang ada di cerita tersebut. Tapi ceritanya bukan bahasa buku ya, melainkan menggunakan bahasa sendiri. Nanti dikumpulkan ke Bapak, silakan kirimkan ke grup ya. Berikutnya, kita akan membahas tentang siklus air. Di mana tadi kalian udah bilang proses terjadinya hujan betul karena awannya mendung, airnya turun. Tapi tidak begitu aja, melainkan ada prosesnya. Nah, untuk memberikan informasi awal, Bapak sajikan teks siklus air yang ada di buku tema 8 halaman 9 sampai 10. Di sini juga Bapak sajikan teksnya. Ini teksnya. Sambil kalian membaca, kalian silakan tulis yang pertama, informasi penting apa aja sih yang ada di teks tersebut. Lalu yang kedua, kalian uraikan dari informasi yang kalian dapat menjadi informasi yang jauh lebih jelas. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca ya.
Silakan dibaca dulu teksnya sambil dikerjakan LKPD-nya. Berikutnya, kalian sudah tahu nih bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, berarti hujan itu mengandung air. Pertanyaannya, air penting nggak sih untuk kehidupan kita? Penting, Pak. Penting. Kalau memang air penting, apa fungsi air? Ada yang tahu? Saya tahu, Pak. Untuk minum, Untuk Pak. cuci baju. Untuk Menyiram mencuci tanaman. baju, betul. Terus? irigasi, Pak. Minum. Ya, Untuk minum. boleh. Irigasi. Irigasi. Mau cuci piring, oke. Untuk Apa mandi. lagi? Untuk ngepel. Untuk ngepel, betul. Ngepel kalau nggak ada air nggak bisa, Aska ya. Oke, betul. Nah, kira-kira air yang kita gunakan bisa habis atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Ya, Kenapa tidak? Karena karena ada hujan. Karena ada hujan, betul. Nah, makanya kita bahas nih, gimana sih proses terjadi hujan secara detail ya. Gimana sih proses hujan yang sebenarnya? Tadi dibilang mendung, betul. Ada air, betul. Kenapa bisa mendung? Nah, kalian saksikan video tentang siklus air yang Bapak sajikan ini ya. Lalu, kalian presentasikannya berdasarkan LKPD yang ada dalam teks dan dikombinasikan dengan video yang Bapak sajikan. Oke, Bapak sajikan videonya ya. Selamat menyaksikan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Oke. Kalian sudah menyaksikan gimana proses terjadinya hujan. Kira-kira siapa yang mau mempresentasikan pertama? Saya, Pak. Siapa? Rangga ya? Oke, Rangga silakan Iya, Pak. dipresentasikan hasilnya. Boleh sambil baca di yang LKPD Bapak berikan ya. Yang kamu tulis hasilnya Pada tadi. siang hari, karena panas terik matahari, air laut menguap ke atas. Air Itu laut. disebut dengan evaporasi. Oke, betul. Berarti Selain air evaporasi laut, apa, awan Kak? juga akan evaporasi, itu air laut yang menguap. Air laut yang menguap, betul. Yang kedua? Oke, betul. Semuanya kasih tepuk tangan buat Rangga. Jawabannya bagus. Oke, betul. Selain Rangga, ada lagi yang mau menyampaikan? Ya. Makanya tadi juga bisa dibilang air nggak bisa habis karena memang airnya terus muter-muter. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Kesha, jawabannya betul. Oke, bagus. Ya, untuk menambah tingkat kepahaman kalian, Bapak tugaskan kalian membuat diorama siklus air, di mana diorama itu sudah alat dan bahannya sudah Bapak share di grup di LKPD 3 ya. Kalian buat sesuai dengan alat bahannya boleh, kalian kreasikan, kalian tambahkan apapun boleh banget. Seperti yang Bapak buat ini. Terlihat ya di kalian ya. Di sini kan Bapak tanemin tanaman-tanaman seolah-olah ini adalah pohonnya. Nah, kalau kalian punya mainan hewan-hewan, boleh kalian taruh sebagai hiasannya. Atau kalau kalian bisa buat rumah-rumahan, boleh ditaruh nih rumahnya di sini.
kan enak ya di pinggir pantai ada rumah adem gitu ya. Kalau kalian punya mainan ikan-ikanan, kalian juga bisa taruh di lautnya. Tapi bukan sekedar membuat ya, karena kita mau belajar, di setiap langkah-langkahnya ditulisin. Kayak misalkan di sini laut, terjadi proses penguapan. Nah, namanya kalian tulis di sini evaporasi. Setelah itu membentuk awan, awannya namanya apa? Tulis. Sampai berikutnya. Jadi prosesnya itu sangat amat terlihat. Nah, ini bahan-bahan dan alatnya. Kalian boleh mengkreasikan sekreatif mungkin. Jadi jangan terpaku oleh ini, ya. Nah, lebih bagus lagi kalau di dioramanya ada air terjunnya. Sesuai dengan materi kita berikutnya, yaitu membahas tentang air terjun. Di mana air terjun ada lagunya. Ini bisa kalian lihat lagunya. Dan kita nyanyikan bersama-sama ya. Silakan nyanyikan dengan suara yang lantang, riang, dan gembira. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Suaranya bagus walaupun terhalang oleh sinyal yang berbenturan ya. Tapi tadi sudah terdengar kalau suara kalian bagus merdu. Alangkah bagusnya lagi kalau kalian nanti menyanyikan di rumah secara pribadi, direkam, lalu hasil rekamannya dimasukkan ke link yang ada di LKPD 5. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, tadi ada kata-kata asing tuh, ada evaporasi, ada kondensasi, ada presipitasi, ada juga infiltrasi. Sekarang, Bapak tampilkan satu kata, proses turunnya hujan. Apakah proses turunnya hujan itu evaporasi? Betul atau salah? Salah. Betul atau salah? Salah. Harusnya proses turunnya hujan itu apa? Presipitasi. Oke, kita cek apakah proses turunnya presipitasi. Oke, betul. Sekarang Bapak tampilkan yang kedua, penguapan air. Penguapan air apakah kondensasi? Salah. 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 Yang betul apa dong? Kalau itu salah. Evaporasi. Evaporasi. Kita buktikan apakah betul dia evaporasi. Dia pindah. Ya, betul evaporasi. Sekarang berikutnya ada pembentukan awan. Apakah namanya infiltrasi? Salah. Salah. Apa namanya? Kondensasi. Betul. Nah, tinggal satu nih yang belum, infiltrasi. Apa sih infiltrasi? Penyerapan. Penyerapan apa? Penyerapan air. Ya, air. Kita buktikan apakah betul. Di sini tinggal satu dan sudah pasti infiltrasi adalah proses penyerapan air ke dalam tanah dan dilanjutkan ke laut. Balik lagi ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya evaporasi dan lainnya apa? Boleh dibacakan? Evaporasi adalah penguapan air laut. Oke, betul. Kita kasih tepuk tangan buat Aska dan semuanya. Karena tadi semuanya sudah melakukan pembenaran di kesimpulan ya. Tadi letaknya masih salah, sudah dibetulkan dan akhirnya betul. Terakhir, sebelum kita tutup pembelajaran, Bapak sudah mengirimkan Google Form ke grup. Nanti kalian silakan isi Google Form itu sesuai dengan materi yang sudah kita lakukan hari ini. Ingat, di lain waktu, di pembelajaran berikutnya, Bapak tunggu hasil dari diorama siklus air tadi ya. Silakan dibuat dan diisikan ke LKPD 4. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Oke, kalau tidak, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.